Halo pemirsa Cokro TV, semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Aisyah Nadira, peneliti CSW. Senang sekali hari ini Shelter CSW kedatangan tamu istimewa, yakni Mas Nur Cahyo Adi, atau yang akrab disapa Mas Ucok, atau bahkan Om Ucok, yang merupakan seorang pegiat sustainability. Beliau adalah lulusan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan University of Denver, Colorado, USA. Beliau ini sudah berkecimpung 20 tahun terakhir dalam dunia yang mempromosikan sustainability kehutanan dan pengelolaan hutan yang lestari. Hari ini kami mengundang Mas Ucok untuk ngobrol seputar LSM dan praktiknya di lapangan. Kita akan membahas tentang kegiatan LSM dan pendanaan yang selama ini digunakan untuk kegiatan tersebut, baik dan buruknya, serta dinamika diskusi yang beredar di masyarakat. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyambut Mas Ucok. Halo Mas Ucok, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi informasi di acara kami. Kita mulai aja ya, silahkan Mas Ucok. Ya, terima kasih Aisyah. Selamat sore penonton Cokro TV. Saya selama 20 tahun terakhir sebenarnya pengalaman kerja saya lebih dari 20 tahun, tetapi saya ingin menegaskan di 20 tahun terakhir saya berkecimpung dalam upaya-upaya mempromosikan kelestarian hutan, forest sustainability ya. Dan melalui jalur ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu upayanya adalah proses sertifikasi, yaitu bagaimana kita melihat pengelolaan hutan termasuk lingkungan tentunya terkait dengan usaha-usaha bisnisnya. Jadi kalau di bisnis itu kan ada 3 pilar ya. Ada 3 pilar: ekonomi, ada sosial, ada environment atau lingkungan. Dan ini yang kita lihat dalam proses-proses yang bagaimana kita menilai sustainability dari sebuah usaha kehutanan. Ya, nama saya Nur Cahyo Adi sebenarnya, tapi banyak teman-teman justru memanggil saya Ucok. Itu ceritanya panjang. Ini jauh sebelum sebelum saya sekolah malahan ya. Jadi itu sudah melekat di saya. Jadi ya apapun dipanggilnya saya kira-kira itulah. Ya. Jadi sebelumnya saya pernah berkecimpung di dunia swasta, private. Saya pernah berkecimpung di government, dan saya 20 tahun terakhir saya berkecimpung di NGO, di LSM. Baik, baik. Ya. Oke. Terima kasih Mas Ucok. Aduh, saya masih switching codes nih, tapi hopefully it's fine. Oke. Terima kasih sudah memberikan brief introduction. Semoga teman-teman juga jadi semakin kenal ya dengan Mas Ucok ini. Dan hari ini memang topiknya menarik sekali, pengen diskusi santai, tapi juga berbobot tentang kegiatan LSM, NGO yang mungkin khususnya dalam koridor lingkungan ya di lapangan. Ada satu topik yang mungkin bisa menjadi trigger atau untuk trigger diskusi kita hari ini, yaitu ada data-data misalnya dari Edelman yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik pada LSM itu lebih rendah dari kepercayaan publik pada pemerintah dan bisnis. Di sini kami pengen tahu sebenarnya pandangan Mas Ucok ini bagaimana, kenapa bisa demikian gitu, dan apakah ada fakta-fakta di lapangan yang sebenarnya bisa mendorong perspektif itu, atau sebenarnya justru ada pandangan lain yang mungkin bertentangan dengan koridor dari si LSM itu. Mungkin bisa diceritakan? Ya, kalau kita bicara LSM atau NGO ya, sebenarnya range-nya itu lebar banget gitu ya. Okay. Kalau kita bisa kasih angka itu antara 0 dan 100. Jadi memang ada LSM besar, ada LSM kecil, dan di Indonesia saja mungkin saat ini sekitar 10.000 ya di Indonesia itu ada LSM. Jadi LSM besar dan kecil. Nah, saya nggak tahu persis elemen ini mengacu pada NGO yang mana. Tetapi kalau kita bicara secara umum sebenarnya bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Kemungkinannya bisa karena juga
ada terjadi perubahan di LSM sendiri ya. Kalau dulu itu katakanlah di Indonesia saja ya. Kalau dulu itu memang kumpulan dari orang-orang yang memang idealisme, ingin membangun idealisme dalam apapun ya, tergantung dari bidang-bidang kerjanya, bidang fokusnya di LSM. Misalnya lingkungan ya idealisme tentang lingkungan dan lain-lain sebagainya. Tetapi belakangan memang LSM itu menjadi ladang untuk mencari nafkah. Jadi memang beda fokus ya ketika teman-teman awalnya masuk di LSM maupun belakangan. Dan bisa jadi kemudian juga saya tidak mengatakan bahwa semua LSM seperti itu, tetapi bisa jadi ada beberapa LSM yang memang sebenarnya LSM itu fungsinya kan melakukan edukasi kepada masyarakat, apa sih yang terjadi, apa sih kebijakan pemerintah ini tentang sesuatu hal ya, kemudian dialah menerjemahkan itu kepada masyarakat. Namanya lembaga swadaya masyarakat itu tentunya dia harusnya lebih dekat pada masyarakat ya. Dan ini sebenarnya menjembatani gap gitu ya, dia menjembatani antara apa yang dilakukan oleh government dengan masyarakat. Nah, fungsi ini yang seharusnya dijalankan. Bisa sebaliknya, bisa juga misalnya dari masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya, bisa jadi penguatan-penguatan yang dilakukan oleh LSM inilah fungsinya. Jadi LSM kan banyak bergerak juga di pemberdayaan, isu pemberdayaan dan sebagainya. Nah, seharusnya memang bergerak di situ, tetapi tidak tertutup kemungkinan LSM, sekali lagi saya tidak menyebut semua LSM, ada beberapa juga mungkin yang keasikan dengan dirinya sendiri ya, keasikan dirinya sendiri bahwa dia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya menjembatani antara akar rumput masyarakat dengan pemerintah misalnya atau sebaliknya. Nah, hal-hal seperti ini barangkali yang kemudian membuat masyarakat, lo apa gunanya ada LSM kalau saya juga tetap tidak mengerti atas apa-apa yang terjadi ya, baik di level internasional maupun di level lokal, government di lokal ya. Banyak misalnya katakanlah kita ini punya banyak konvensi internasional dalam bidang apapun ya, dalam bidang pemerintahan, dalam bidang lingkungan yang saya tahu persis dalam bidang lingkungan. Banyak sekali hal-hal yang konvensi internasional itu. Tetapi kemudian apakah konvensi-konvensi internasional itu kemudian dipahami oleh masyarakat di level akar rumput ya, di level benar-benar yang bekerja sehari-hari di lapangan, atau juga katakanlah apakah benar-benar kebijakan pemerintah pusat daerah itu memang benar-benar dipahami oleh masyarakat. Nah, fungsi-fungsi ini yang seharusnya menjadi penekanan pada tugas-tugas LSM, tetapi sekali lagi barangkali itu tidak dijalankan sehingga kemudian masyarakat nggak apa gunanya kalau tidak ada LSM gitu ya, sehingga barangkali itu yang menyebabkan kepercayaan saya belum baca risetnya Elderman, tapi kira-kira kalau saya analisis kira-kira itu ya, barangkali karena kemudian ya LSM asik dengan dirinya sendiri, termasuk juga aktor-aktor di LSM ya, orang-orang individu-individu di LSM itu bergenit-genit sendiri gitu ya, untuk supaya kelihatan di dirinya sendiri, kemudian nyangkut di partai politik, nyangkut di pemerintahan dan sebagainya, sehingga loh dulu aktivis sekarang jadi seperti itu. Nah, itu kira-kira perubahannya ya. Jadi ada hidden agenda juga yang tidak diketahui oleh masyarakat barangkali itu ya. Terima kasih. Itu sih. I see. Menarik sebenarnya tadi keyword yang keluar dari Mas Ucok ini adalah yaitu asik sendiri satu dan juga menjadi ladang mencari nafkah. Tadi untuk kalau misalnya aku boleh refer back untuk asik sendiri memang mungkin diskusinya terlalu deep ya, terlalu kompleks mungkin sehingga lupa untuk mendekatkan diri dengan masyarakat gitu kalau misalnya aku bisa simpulkan ya tadi. Jadi sehingga ada indikasi mereka out of touch dari si grassroots gitu. Nah, kalau yang dari ladang mencari nafkah itu kayak gimana, Mas Ucok? Boleh diceritakan lebih? Iya, karena semakin lama kan lapangan pekerjaan semakin berkurang ya, lapangan pekerjaan semakin berkurang dan ada alternatif lain yaitu LSM, dan ini juga sehingga
kemudian teman-teman ya nggak bisa disalahkan sebenarnya ketika mereka memang bekerja di LSM untuk mencari nafkah, tidak bisa disalahkan sepanjang mereka tidak melupakan idealisme dari LSM itu dibentuk seperti apa, untuk apa, dan seperti apa. Sepanjang itu dijalankan dan orang-orang bayaran di dalam LSM menjadi pegawai LSM, it's okay, nggak masalah. Tetapi kan yang dikhawatirkan dengan menjadi seperti itu, kemudian melupakan idealisme yang dijalankan oleh LSM, yang menjadi visi misinya LSM itu. Ya. Baik, oke, that's very interesting. Di satu sisi sebenarnya aku juga sempat beberapa kali diskusi dengan teman-teman LSM ya, teman-teman NGO. Itu mereka memang secara struktural kan adalah lembaga swadaya masyarakat. Judulnya adalah lembaga swadaya masyarakat. Jadi asumsinya adalah ketika mereka berjalan operasional itu pasti idealnya ya mereka swadaya gitu kan ya. Tapi pada praktiknya tentu mereka membutuhkan dana untuk melakukan operasional seharian gitu ya, untuk mereka melakukan program dan sebagainya. Nah, struktur tersebut itu kalau boleh diceritakan biasanya gimana sih Mas Ucok untuk specifically untuk mencari dana untuk melakukan kegiatannya? Iya, biasanya LSM memang dari judulnya lembaga swadaya masyarakat memang dia mencari dana ya tidak terbatas pada dari masyarakat dengan ngumpulin dari masyarakat secara langsung. Kalau di Indonesia hal seperti itu kayaknya masih jarang terjadi atau kecil porsinya dibandingkan dengan dana-dana yang bersumber dari dana lain. Kalau misalnya di Belanda, saya bisa kasih contoh, di sana bisa sebuah LSM itu membernya 1 juta ya, 1 juta orang, 1 juta orang. Dan 1 juta orang, kalau kemudian mereka satu orang patungan $100 saja sudah terkumpul berapa ya? Itu banyak sekali. Nah, tapi mekanisme itu di Indonesia saya pikir tidak jalan ya mengumpulkan. Ya ada sih LSM yang kemudian cari funding ya, melakukan fundraising dengan jualan kaos, jualan mug ya, jualan stiker dan sebagainya. Ya, Tapi itu kan tidak sebanding dengan kebutuhan dana untuk aktivitasnya ya. betul. Sehingga memang kemudian banyak LSM itu ya ahli membuat proposal. Ya, membuat proposal untuk disampaikan kepada donor, kepada lembaga-lembaga yang kira-kira memang punya uang untuk menjalankan programnya. Dan menurut saya itu tidak salah ya, bahwa kita mencari uang dari manapun itu tidak salah. Sepanjang memang ya ada koridor-koridornya, koridor baik terkait dengan hukum maupun etikanya. Benar, itu poin yang menarik ya, bahwa memang berarti di lapangan memang tidak mungkin sebuah LSM itu bergerak menghimpun dana hanya dari masyarakat, ataupun kalau menghimpun itu hanya sebagian porsi kecil gitu ya. Pasti ada usaha mereka untuk melakukan fundraising gitu, fundraising mencari pendana ke donor-donor, dan profilnya mungkin beragam ya, bisa dari setahu saya ya, correct me if I'm wrong, bisa dari pihak swasta, terus bisa mencari dana hibah dari pemerintah, bisa juga dari institusi asing ya, mungkin yang memang lembaga development foundation institution. Itu. Nah, kalau dari pandangan Om Ucok sendiri di sini, memang kan mungkin tidak selalu salah ya, tidak tadi sepanjang dalam koridornya. Tapi apakah benar dalam praktiknya mungkin tidak seideal itu, dan di sini aku juga pengen tanya, apakah ada mungkin pertanyaan tentang independensi dan credibility dari si NGO dan institusi LSM ketika mendapatkan pendanaan yang dari donor gitu ya. Apakah ada tanggung jawab gitu sebenarnya dalam implementasinya di lapangan yang harus mereka berikan lagi kembali ke pendonor gitu, atau yang memberikan dana hibah tersebut? Ya, kalau di Indonesia ini kan ya karena keterbatasan dana memang kemudian banyak NGO LSM yang mendapatkan dana dari asing ya, baik dari donor asing, lembaga donor maupun dari
lembaga-lembaga pemerintah asing ya, semacam USAID, terus kemudian UKAID, AUSAID dan sebagainya. Di samping juga ada lembaga-lembaga donor yang memang khusus membiayai kegiatan-kegiatan LSM. Banyak sekali beredar di Indonesia. Dan terus terang itu yang kemudian memberikan nafas kepada beberapa LSM internasional yang ada di sini. Jadi kita punya banyak internasional, LSM internasional yang juga beroperasi di Indonesia. Jadi mereka ada yang merupakan masih entitas internasional, ada yang sudah menjadi badan hukum Indonesia. Ya. Okay. Nah, ketika mereka menjalankan, tentunya kan gini nih, ya. Saya agak ekstrimnya begini nih. There is no freelance gitu ya. Ekstrimnya itu gitu. Tapi ya tidak ada sebuah negara atau lembaga donor yang kemudian memberikan uang itu cuma-cuma. Pasti mereka punya misi. Ya, saya tidak mengatakan misi itu jelek ya, bisa jadi baik ya, bisa jadi. Misalkan katakanlah penyelamatan orang hutan, penyelamatan meningkatkan governance dan sebagainya. Itu hal-hal yang baik gitu. Tapi di sisi ekstrim lainnya kan juga ada driven dari lembaga-lembaga donor. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini gitu ya. Jadi kira-kira idealnya adalah resultante dari kedua hal ini. Kita harus di dalam lembaga-lembaga sendiri harus seimbang. Bagaimana kita tetap menjalankan program untuk, katakanlah saya bicara LSM di Indonesia, bagaimana kita tetap menjalankan program untuk kepentingan Indonesia dengan menggunakan funding dari asing. Ya, dalam istilah LSM biasa itu kita using other money itu ya, using others money. Jadi kita menggunakan uang orang lain untuk menjalankan program kita. Ya, tapi sepanjang juga kita tidak didrive sepenuhnya oleh kepentingan asing itu. Ya. Ya. Itu di dalam dunia apapun saya pikir sama ya. Nah kita harus, makanya waktu dulu ya, dana-dana yang masuk itu tidak pernah masuk di dalam akun di dalam akunnya pemerintah, itu tidak pernah masuk bahwa ada bantuan asing ke LSM. Tetapi kira-kira tahun 2008 atau berapa itu, semua bantuan asing yang masuk kepada lembaga masyarakat harus dilaporkan kepada pemerintah, harus dicatatkan kepada pemerintah. Nah, saya pikir dalam hal ini hal yang baik ya, karena LSM itu kan bergerak di ranah publik ya. Di ranah publik, bukan untuk kepentingan private-nya LSM. Nah, orang government saja yang bergerak di ranah publik, dia harus mempertanggungjawab keuangannya kepada publik. Seharusnya LSM yang mendapatkan dana dari internasional juga harus bertanggung jawab kepada publik tentang dana-dana yang digunakannya untuk apa saja. Ya. Baik. Itu poin yang menarik sekali sih. Berarti ada perubahan positif ya yang kita lihat dari segi regulasi gitu dibuat oleh pemerintah Indonesia, bahwa untuk meningkatkan transparansi antara dinamika LSM, pemerintah, publik, dan pendonor gitu ya. Karena mungkin memang selama ini relationship-nya memang langsung dari pendonor, baik dari pihak asing atau maupun pihak swasta gitu ya, private sector, terus langsung ke NGO atau LSM, sehingga tidak ada kewajiban untuk menyampaikan ke publik gitu, demikian karena sebelum ada regulasi ini. Iya, jadi karena itu ya merasa seperti itu, akhirnya kan ini seperti negara dalam negara ya. Jadi, I see. jadi nggak sehat menurut saya. Tapi dengan seperti itu, saya pikir kita harus bertanggung jawab kepada publik. Jadi contoh yang barangkali lucu atau juga memprihatinkan adalah seperti ini. Pernah ada satu kasus sebuah NGO internasional ingin menyelamatkan orang utan gitu ya. Saya tidak menyebut NGO-nya karena kemudian dalam budgetnya itu ada makanan ya, ada budget untuk makanan orang utan. Dan ini ketika bocor kepada publik, ribut nih ya.
karena budget untuk seorang orang hutan lebih besar dari kebutuhan makan penduduk sekitar. Nah, ini kan sempat menjadi kasus yang ribut ya, diributkan. Karena bagaimanapun juga kemanusiaan itu kan yang utama juga. Apapun bidang kerjanya ya, tapi harus mengutamakan kemanusiaan. Nah, tapi ini juga menjadi menjadi dilema buat teman-teman di LSM ketika juga mereka harus membuka semuanya. Terjadi bisa hal-hal seperti itu ya. Jadi ketika ukuran masyarakat itu adalah kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok makan, tetapi kebutuhan di LSM itu beda sehingga ukurannya menjadi beda. Nah, ini menimbulkan kesalahpahaman ya. Ternyata mereka buat makan orang utan aja besar, sementara kita kelaparan. Ya, ini contoh-contoh yang ekstrim. Ada hal-hal lagi yang menarik di soal di budgeting di LSM seperti ini. Ya. I see. Jadi sebelum aku kembali lagi ke topik tentang budgeting, aku mau refer back ke masalah transparansi dinamika antara publik dengan LSM sama pendonor ya. Di sini tadi Om Ucok sempat menyebut bahwa ada baiknya untuk dilaporkan karena supaya tidak terjadi ada perjanjian yang kita nggak tahu, ada negara dalam negara gitu kan ya, ada pertanggungjawaban ke publik, tapi ada juga ruang sebenarnya untuk kesalahpahaman. Sebenarnya satu lagi angle juga yang mungkin aku khawatirkan adalah ketakutan dari teman-teman LSM seolah-olah ini diawasi oleh pemerintah gitu. Ada nggak sih ketakutan seperti itu dan kenapa sebenarnya? Ya ketakutan sih enggak ya, cuman karena gini, LSM itu kan bukan underbow-nya pemerintah gitu ya. Jadi ketika kemudian pemerintah ikut campur ngawasin LSM, ini hal yang membuat gerah beberapa teman ya. Tetapi kalau kita lihat, kalau teman-teman juga lebih sadar sebenarnya, ini juga salah satu upaya transparansi kepada publik ya. Jadi bukan karena kita kemudian menurut aturan pemerintah, tetapi juga kesadaran sebuah NGO ketika dia bergerak yang berkaitan dengan ranah publik. Ya, seharusnya memang harus dilakukan itu, meskipun itu tidak ada aturan pemerintah pun seharusnya itu dilakukan ya. Karena LSM NGO itu kan mempromosikan juga governance yang baik, diantaranya transparansi, ya, akuntabilitas dari masyarakat, akuntabilitas kepada publik, transparansi. Nah, kalau kita promote itu sementara kita tidak melakukan itu sendiri kan ya aneh gitu ya. Jadi ini harus clear juga di teman-teman bahwa ini tidak sekedar menjalankan aturan pemerintah, tetapi ya kita harus menjalankan governance yang baik sebagai sebuah LSM NGO ya. Kan kita tuh sering promote bahwa kita itu ya ingin memperbaiki governance dan sebagainya. Nah, kalau itu kita tidak jalankan, gimana kita mau mengkritisi orang-orang yang tidak mempunyai governance yang bagus. Okay, yeah, fair enough. That's a really good point. Terima kasih Om Ucok untuk itu. Kembali lagi mungkin sedikit menyinggung budgeting ya. Dari budgeting sendiri itu biasanya permasalahan-permasalahannya yang ditemukan di lapangan tuh seperti apa sih, dan mungkin apakah ada korelasinya kemudian ketika implementasi di lapangan serta hubungan dengan pendonor gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit kalau ada cerita-cerita tentang Iya, ya itu gunanya transparansi ya, gunanya akuntabilitas, sehingga kita tahu sebenarnya funding yang dikucurkan kepada sebuah LSM itu untuk apa saja, sehingga masyarakat juga tahu. Jadi kalau misalnya ada sebuah LSM yang dituduh sebagai antek asing, seharusnya dia bisa juga menjawab, ini loh anggaran kita ini seperti ini. Nah, ini gunanya transparansi sehingga tidak muncul tuduhan-tuduhan bahwa sebuah LSM menjadi tangan asing misalnya seperti itu. Jadi ini juga membantu kita teman-teman LSM untuk menjelaskan kepada masyarakat atas tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, memang
dari anggaran katakanlah dari anggaran 100.000 berapa sih yang memang benar-benar untuk kegiatan di lapangan, berapa Ya. sih yang untuk kegiatan-kegiatan kembali ke donornya, dalam pengertian biasanya kalau pendonor asing kan dia punya expert asing ya, dan mereka kan juga dibayar dari Dana itu. nilai project yang ada di situ, dan ini juga harus clear. Nah, ini yang sementara banyak beredar itu kan isu-isu seperti itu. Jadi kecurigaan kita terhadap bahwa sebenarnya yang diberikan oleh asing itu tidak sebesar itu, ya. I Katakanlah untuk see. isu climate change, benar nggak sih memang kita dapat $1 miliar, ya? Saya tidak menyinggung itu, tapi ini sebagai sebuah contoh keraguan-raguan ya, tuntutan dari beberapa orang pengamat. Kenapa sih apakah memang benar seperti itu? Misalnya atau misalnya sebuah LSM mendapat funding dari luar negeri gitu, X rupiah. Berapa persen sih yang memang digunakan untuk aktivitas di lapangan? Aktivitas di lapangan yang terkait langsung dengan core bisnisnya LSM itu, Right. ya. Jadi itu sebenarnya bisa menjawab kecurigaan banyak hal, banyak Baik. orang yang mengatakan LSM ini sebagai, jadi katakanlah misalnya saya bergerak di LSM lingkungan, Nah, kemudian kita dapat dana, katakanlah dapat dana X rupiah, X dolar, US dollar. Nah, kita harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa dana yang kita gunakan ini memang untuk kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi tidak untuk kegiatan-kegiatan lain. Ya. Kegiatan-kegiatan lain ini kan bisa ditafsirkan macam-macam ya. Jadi kalau pernah dengar ada kecurigaan bahwa LSM asing menyalurkan dana untuk gerakan-gerakan separatis dan sebagainya, itu seharusnya bisa dijawab kalau kita bisa terbuka gitu ya. Ya, ya, ya. Benar-benar. Itu isu yang menarik banget ya. Nanti bisa get back ke tuduhan-tuduhan itu. Aku mau menambahkan juga. Jadi aku sempat beberapa baca artikel gitu ya, bahwa memang benar dari misalnya $1 juta yang dihibahkan kepada kegiatan LSM gitu misalnya, belum sebagian besar persentasenya itu memang untuk kebutuhan operasional gitu ya. Jadi memang ternyata di lapangan untuk menjalankan LSM itu malah heavy operational gitu loh. Jadi yang core bisnisnya malah jadi sedikit gitu ya. Itu yang mungkin menjadi celah untuk orang-orang ada kecurigaan-kecurigaan tertentu gitu, bahwa uang yang besar lainnya itu kemana gitu. Padahal sebenarnya itu memang untuk menjalankan NGO, apalagi NGO internasional, there's a lot of banyak sekali operational yang dibutuhkan. Apalagi tadi Mas Cahyo juga sempat bilang bahwa ada expert luar yang mungkin harus dibayar juga, dan itu mungkin bayarannya heavy juga di situ ya. Jadi mungkin ini yang menjadi ruang untuk kecurigaan orang gitu ya. Ya, Sayang ya, di lapangan. saya tidak anti asing dan tidak anti orang asing Of ya. course. Tapi bukan itu. Jadi fokusnya bukan di situ, tetapi memang banyak memang isu-isu yang berkait dengan itu ya. Berkait dengan artinya gini, kalau kita memang untuk melakukan kegiatan, kalau kita mengandalkan uang di dalam negeri saja pasti tidak cukup, dan adanya donor internasional ini cukup membantu dalam upaya jadi di lapangannya juga memang dia menjadi partnernya pemerintah, dia counter partnernya. Jadi kita menggunakan dana yang dari donor, pemerintah juga menggunakan dana dari APBN, dan ini biasanya head to head ya, saling berkomunikasi dan saling bekerja sama. Tidak ada masalah dengan hal itu memang sebenarnya. Sepanjang memang kegiatan-kegiatannya itu berkaitan dengan core bisnisnya di LSM itu ya. Yes. Sepakat
kami gitu dari CSW, dari Cokro TV juga memiliki semangat yang sama sih, bahwa memang tentu kita tidak anti asing, tapi yang di sini kita ingin mendorong adalah transparansi ya, supaya diskusi mengenai dinamika LSM ini juga lebih sehat gitu ya. Iya, iya. Sepakat sekali. Terus untuk tadi isu-isu mengenai ada dana asing yang mungkin kemudian dananya sebagian dialirkan ke lembaga-lembaga separatis gitu ya misalnya. Itu isu seperti itu memang cukup banyak ya gitu, dan sebenarnya itu bisa di counter dengan, selain dengan transparansi itu apa ya kira-kira masukan dari. Itu sekedar contoh tadi pernah terjadi, Oke, itu yang oke, artinya yang berkaitan dengan aspek-aspek politik yang saya ya, tidak kuasai sebenarnya. Tetapi gini, ya, donor itu kan di sana di luar negeri mm, itu kan memperoleh dananya macam-macam ya. oke, Ada dari perusahaan, ada dari pribadi-pribadi, yang kemudian dari tax deduction ya. Jadi oke, katakanlah di Amerika itu kalau orang menyumbang untuk suatu kegiatan lingkungan, mereka memperoleh tax deduction gitu ya, ya, pengurangan bayaran tax. Dan ini banyak dilakukan. Jadi sumber-sumber dana itu dari pribadi, dari personal maupun dari perusahaan, dan juga dari macam-macam. Nah, ketika kemudian perusahaan-perusahaan besar yang multinational corporation itu, yang juga baik di internasional ada, di Indonesia juga ada, mereka kan pasti punya keinginan dana yang disampaikan itu seharusnya juga untuk kepentingan bisnisnya di Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini yang kita, yang teman-teman sebagian sih sudah aware ya, dan kita juga bahwa appreciate lah. ya, ya. Jadi Yes. tidak hanya isu yang berkaitan dengan politis, tapi juga isu-isu dagang ya. Karena jadi ujung-ujungnya ekonomi lah, kepentingan Oke. ekonomi ya, di ujung-ujungnya kepentingan. Jadi tidak saja pemerintah kemudian mempengaruhi sebuah pemerintah negara lain, tetapi juga kepentingan ekonominya sebuah perusahaan. Jadi kalau kita melihat ada isu yang menarik, misalnya kalau kita lihat misalnya kalau kita lihat di konspirasi ya, film dokumenter konspirasi di sebuah saluran channel ya, sebuah channel TV berbayar itu, kalau kita lihat misalnya sebuah LSM yang besar, NGO yang besar terkenal, dia tidak berbuat apa-apa, ketika kemudian ternyata setelah ditelusuri dia memperoleh dana dari perusahaan yang terlibat dalam perusakan lingkungan itu. Jadi ini isu yang saya pikir teman-teman yang bergerak di isu lingkungan juga kadang-kadang tutup mata, kadang-kadang juga Ya, apa ya, dilema. dilema gitu. Jadi itu kejadian yang di Amerika Selatan. Jadi Oke. Amerika Selatan itu kerusakan hutannya masif ya. Hmm. Sementara LSM lingkungan yang selama ini aktif mengkritisi persoalan-persoalan lingkungan diam saja. Nah, setelah ditelusuri ternyata dia mendapat kuncuran dana dari perusahaan yang merusak di situ. Jadi ini bisa saja terjadi juga di Indonesia. Ya, bisa saja. Saya tidak ingin menunjukkan bukti-buktinya, tapi bisa saja terjadi. Jadi kepentingan perusahaan juga masuk di dalam uangnya donor itu. Jadi kemudian jadi persaingan dagang, persaingan ekonomi, bisa numpang semuanya lah, bisa kepentingan itu. Nah, Ya, makanya ya. kita harus cerdas ya menyikapi apa uang Ya, yang disampaikan kepada kita. betul. Kalau sepanjang kita bisa menggunakan, kita bisa using others money tapi tanpa mengorbankan idealisme kita, dan bahkan menggunakan uang orang lain itu untuk perbaikan di negara kita, tidak salah gitu ya. Jadi ketika saya bekerja di sebuah NGO internasional, saya selalu katakan I'm working at itu bla bla bla, tapi for Indonesia gitu ya. Jadi saya memang bekerja di lembaga itu, tetapi saya bekerja untuk Indonesia.
Jadi Ya. jangan dibalik bahwa saya bekerja untuk lembaga itu untuk jadi Di Indonesia gitu ya. ya. Jadi Iya, iya, iya. ini yang kemudian muncul berani membela yang bayar ya. Hmm, Ya ini ya, ini itu kan sindiran atau nyinyirnya teman-teman yang melihat itu. Jadi ya. Hmm. berani apa sih? Berani membela yang membela Membela yang bayar mungkin ya. membela yang bayar, ya membela Mm-mm. yang bayar. Ya, jangan Mm-mm, sampai mm-mm, seperti itu ya. mm-mm. Ya, ya. Mungkin itu contoh-contoh ekstrim yang sebenarnya mungkin ada juga, dan kita sebagai masyarakat juga nggak boleh tutup mata ya terhadap kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi harus Ya, tetap kritis kali ya, dan ya. ya berdiskusi dengan berbagai lembaga supaya tetap bisa jagain semuanya Ya, saya mengatakan sesuai dengan koridor. itu sisi negatifnya, tapi banyak juga kalau saya ungkap. Tapi kan Ya. yang banyak kelihatan orang mungkin Mm-mm. melihat banyak hal yang positif, tetapi ada Yes, hal-hal yang perlu kita sebagai warga negara Indonesia juga harus aware terhadap betul. persoalan-persoalan gitu. Sehingga Mm-mm. kita tidak mudah terombang-ambing. Ya, 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 betul, betul. ya, Sepakat. Ya, I mean, tentu kita sering sekali mendengar hal-hal yang baik ya, dan kita percaya juga bahwa teman-teman LSM pasti punya agenda yang baik, cuman tidak bagus juga kalau kita tidak pernah membuka conversation yang mungkin sulit seperti ya, ini, bahwa ada sisi gelapnya yang harus kita benahi bareng-bareng gitu ya. ya, ya. Um, Kalau saya percaya bahwa dimanapun itu ada bad guys dan good guys ya, termasuk di Truth. LSM. Jadi Hmm. Hmm, jadi hmm, 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 jadi hmm, 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 LSM meskipun dikatakan sebagai pilar keempat dari demokrasi ya, kita kan seharusnya memperkuat masyarakat sipil hmm, selain eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah ini hmm. teman-teman LSM termasuk pers barangkali. Ini kan sebagai kekuatan keempat dari demokrasi seharusnya memperkuat, memberdayakan, mengedukasi masyarakat Ya. supaya lebih pintar Hmm, dalam bernegara ya. hmm, hmm. I see. Menarik, menarik. Jadi kalau misalnya aku boleh, tadi juga ada topik yang mungkin aku akan brought up lagi, bahwa ada kepentingan-kepentingan lain yang mungkin bisa numpang gitu ya, di situ Ya, ya, tanpa ya. adanya transparansi. Kepentingannya bisa ekonomi, politik, terus mungkin sumber daya juga. Jadi kita harus mungkin hati-hati juga ya ketika melihat headline-headline isu-isu lingkungan yang mungkin ini ya, isu lingkungan yang kontroversial kayak sawit, terus Ya, atau ya. mungkin apa, kertas ya, kertas Ya, juga mungkin ada implikasi sustainability-nya gitu. Mungkin bisa memberikan contoh, apakah ada pernah black campaign terhadap hal seperti ini gitu di lapangan? ya, yang pernah terjadi dan sampai sekarang itu black campaign tentang produk-produk yang berasal dari hutan ya. Jadi I see. Mhm, jadi memang ada black campaign di negara-negara internasional. Ini kan juga eh, sebenarnya ada unsur perang dagangnya ya. hmm, Jadi pernah ditolak lah produk-produk yang berasal dari hutan dan hasil hutan ini kemudian masuk ke Eropa. hmm, Ini tidak terlepas dari di samping juga memang terjadi kerusakan lingkungan, kita tidak bisa pungkiri bahwa memang lingkungan kita menjadi lebih rusak, tetapi juga ada unsur-unsur lain mhm, yang ingin melindungi kepentingan dagang di negara-negara asing. mhm, Sawit juga mengalami hal yang sama. Jadi sawit juga ada sawit yang yang green, ada sawit yang memang jelek gitu ya. Sawit hmm, yang memang di green itu dikelola dengan benar, sustainability. Hutan juga demikian. Ada yang memang hmm, dikelola secara sustainable, ada yang memang ya banyak illegal logging kayak gitu ya. ya, Dan isu-isu hmm, sumber daya alam itu seperti itu. mhm, Dan memang dan kita sebenarnya karena kita berada di lingkungan yang tropis ini mempunyai keuntungan geografis yang luar biasa dari sisi sumber daya alamnya. Kita kekayaan alam kita banyak, kemudian dari mhm, sisi lingkungan yang berkaitan dengan tumbuhan-tumbuhan itu kita cepat ya, karena iklim hmm, tropis kita itu bisa bisa lebih cepat 4-5 kalinya dibandingkan kalau kita menumbuhkan hal yang sama di negara-negara temperate atau di negara-negara dingin. mhm, Sehingga mereka tidak bisa sebenarnya berlomba-lomba berkompetisi dengan Indonesia.
Sehingga hal-hal itu yang dilakukan. Misalnya kelapa sawit itu tidak mungkin tumbuh di Eropa, tidak bisa tumbuh di Eropa. Ya, betul. Atau katakanlah pulp, ya bahan baku pulp, misalnya ada pohon namanya akasia atau eucalyptus, ya itu tidak bisa tumbuh cepat seperti ketika tumbuh di Indonesia. Kita 8 tahun sudah bisa panen, ya. Mereka mungkin 30, 40, 50 tahun baru bisa panen. Dan jelas mereka tidak bisa menggami. Jadi mereka apa upaya-upaya mereka untuk itu, ya menghalangi dengan trade war itu, dengan perang dagang itu. Nah, mekanisme apa yang sebenarnya di dalam WTO sendiri kan tidak ada. Kita bicara tentang kepentingan ekonominya yang diatur oleh dunia. Kalau kita bicara WTO, sebenarnya tidak boleh sebuah negara itu menghalangi produk dari negara lain seperti dia memperlakukan produknya sendiri di negaranya sendiri, ya. Jadi tidak boleh. Tetapi kemudian mereka menggunakan skema-skema itu, skema-skema yang mengatakan bahwa kita banyak melakukan illegal logging, sawit kita misalnya mengakibatkan deforestasi dan isu-isu lain, sehingga sulit kita masuk di dalam pasar-pasar internasional. Nah, untuk menghadapi itu ada skema yang namanya dengan sertifikasi sustainable product itu, ya. Jadi yang kita bisa masuk ke pasar Eropa itu setelah kita lolos dalam proses sertifikasi untuk menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan dari kita, dari lahan kita, dari baik lahan pertanian sawit maupun dari lahan hutan, itu berasal dari lahan yang dikelola secara sustainable. Nah, ini kemudian yang bisa masuk. Jadi upaya kita, effort kita untuk masuk di pasar internasional itu lebih berat, ya. Karena juga begini sebenarnya. Karena ya selama ini gambaran image pemerintah kita di dunia internasional kan kurang bagus, ya. Jadi semua produk yang berasal dari Indonesia kemudian juga susah diterima di internasional. Ini berimbas kepada hal-hal itu. Sehingga kemudian masing-masing komoditas itu kemudian kita melakukan sertifikasi untuk meyakinkan bahwa tidak semua yang berasal dari Indonesia itu menjadi jelek tapi kemudian jadi image ini secara bersamaan sebenarnya juga ingin mempromosikan kalau bahwa Indonesia lebih baik lah sekarang daripada kemarin-kemarin, kayak gitu. Very interesting point that you brought up. Jadi memang selain transparansi juga dari dana tadi ya, ini juga ada dari transparansi mungkin dari pengelolaan gitu ya, karena dengan adanya sertifikasi berarti kan ada certain proses, certain assessment gitu ya yang mereka lalui, dan itu pasti diketahui publik kan, misalnya checklistnya apa saja. Prosesnya itu transparan semua. Standarnya transparan semua. Dan ini bagian dari upaya transparansi, jadi membawa ini sebagai support terhadap apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Dan ini juga banyak disupport oleh funding internasional. Dan juga kemudian karena sekarang saya juga masih bergerak di situ, jadi international linkage dengan itu menjadi lebih mudah. Karena kita juga punya jaringan internasional. Dan ini hal yang positif dari kita mempunyai hubungan internasional yang luas gitu. Jadi kalau kita menggonggong diri, kemudian mengatakan diri kita sendiri baik, tapi kan susah diakui oleh orang lain kalau kita katakan diri kita baik, tetapi gimana? Jadi ini cerita tahun 2003, ya, ketika itu pemerintah UK itu melarang semua produk kayu dari Indonesia karena dianggap semua dari ilegal, ya, kayu-kayu Indonesia itu dari ilegal. Kemudian waktu itu ada menteri kehutanannya pemerintah Indonesia ke sana, mereka mengatakan kayu kita legal, terus mereka bilang tunjukkan legal itu seperti apa, ya. Nah, kemudian pemerintah Indonesia ini kemudian awal jadi terjadinya kerjasama yang baik antara LSM dan pemerintah itu di antara lain di bidang kehutanan seperti itu, bidang lingkungan. Jadi kemudian kita menyusun bersama standar antara pemerintah dan LSM yang menyatakan bahwa ini loh yang legal itu seperti ini, yang kemudian dikonsultasikan kepada publik, dibawa ke
ke Eropa dan sebagainya, mereka mengakui, merekognisi, dan akhirnya mereka bisa menerima produk kita. Okay. Ya, artinya ini contoh-contoh kecil, contoh-contoh sektoral yang bisa dibawa dilebarkan ke sektor yang lain. Jadi ada upaya-upaya kita, produk kita apapun ya, produk wujud maupun tidak berwujud ya, untuk dibawa ke internasional itu melalui proses seperti itu. Ini loh yang kita lakukan di Indonesia sehingga internasional itu mengakui. Dan sekarang kan Indonesia masih dianggap negara korup ya, masih ya seperti itu. Artinya kalau ini mulai terbuka, kemudian ya mudah-mudahan masyarakat internasional lebih mudah menerima ya produk apapun. Sebenarnya ini juga upaya ya selain transparansi, aku juga sering menganalogikan ini adalah menyamakan bahasa kali ya. Kadang mungkin mereka juga punya pandangan ideal tertentu tentang apa yang paling baik, proseduralnya seperti ini, prosesnya sebenarnya ini, tapi kemudian implementasinya di lapangan yang paling ideal adalah demikian gitu. Jadi supaya ini yang aku ingin sampaikan, bahwa peran NGO internasional di sisi ini membantu gitu ya. Jadi kalau tadi saya bilang ada hal-hal yang gelapnya, sisi gelapnya, tapi sisi terangnya seperti ini. Jadi kita membawa Indonesia lebih dikenal di dunia internasional. I see. Yeah. Terus mungkin aku juga mau get back to the topic ketika kita menemukan beberapa tuduhan-tuduhan bahwa ada LSM atau NGO yang salah satu sisi lemahnya adalah pertanggungjawaban terhadap funding asing gitu. Nah, ini sebenarnya praktiknya di lapangan selama ini tuh kayak gimana sih? Apakah mereka sudah melakukan pertanggungjawaban ke publik atau ada yang bisa ditingkatkan gitu dari pengalaman Mas Ucok di lapangan? Seperti yang saya sampaikan di awal ya, di LSM kita itu ya kita sebutannya sama semua LSM kan, nggak ada LSM daerah, nggak ada LSM nasional, nggak ada, tetapi semuanya LSM. Jadi tapi range-nya antara 0 sampai 100 gitu ya. Ada yang memang governance-nya baik, administratifnya baik. Jadi kalau di international NGO itu sudah pengelolaannya sudah seperti multinational corporation ya. Jadi manajemennya itu sudah seperti perusahaan-perusahaan internasional. Jadi makanya kita sering di international NGO itu sering disebut sebagai multinational corporation juga gitu ya. Karena memang governance-nya ya, manajemennya sudah bagus. Nah di level nasional yang besar-besar sih oke gitu ya, yang besar. Tapi di daerah kita akui, saya tidak ingin menyebut, beberapa di tempat yang lokal yang kerjanya memang di level lokal, memang banyak yang belum seperti pengelolaan sebuah NGO ya. Jadi banyak ya mereka menganggap bahwa dana yang diperoleh itu sebagai charity yang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Juga biasanya saya kemudian pernah menjadi sebuah organisasi donor yang fund manager gitu. Jadi mengelola dana asing, kemudian kita serahkan kepada LSM domestik lokal ya. Nah, biasanya memang lembaga-lembaga donor asing punya kriteria ya. Punya kriteria bahwa LSM harus seperti ini, personalnya harus seperti ini, organisasi, struktur organisasinya harus ini, dia harus punya SOP seperti ini, dia harus punya pertanggungjawaban. Tapi kadang-kadang ini kan sulit dipenuhi ya, karena ya masih jauh gitu loh. Jadi memang LSM juga butuh edukasi juga ya, butuh belajar juga bagaimana mengelola dana publik ya. Ini yang banyak ya, mungkin saya bisa katakan sebagian besar tidak menyadari bahwa mereka juga harus mengelola keuangan itu dengan baik ya. Berarti memang sebenarnya mungkin tidak selalu karena ada sesuatu hal yang ditutupi ya, tapi memang simply karena belum
terekspos dengan good governance yang selama ini diimplementasikan oleh lembaga-lembaga LSM atau NGO yang sudah lebih mature ya, sudah lebih berpengalaman gitu. Yeah, I mean that's a pretty fair point untuk itu. Dan mungkin untuk penutup kali ya, aku juga mau tanya satu hal. Selama ini kan sudah berkecimpung di berbagai macam LSM ya, dan mungkin kalau sekarang lebih berpindah ke sertifikasi. Ada alasan tertentukah tidak kemudian berkecimpung dengan LSM yang berhubungan sama dengan grassroots, kemudian berpindah ke ini ya, sertifikasi? semua LSM itu memang harus menapak di grassroots. Jadi semua sebenarnya sama, cuman bidang kerjanya aja beda. Jadi fokusnya sih masih jadi sebagai LSM ya fokusnya itu menjembatani antara knowledge yang di level yang lebih tinggi kepada masyarakat, atau sebaliknya bagaimana menyampaikan aspirasi dari yang bawah ke atas. Nah, memang isu besarnya masih sama, saya masih bergerak di isu kehutanan dan lingkungan gitu ya, tetapi memang fokusnya yang merupakan bagian dari isu besarnya itu. Jadi saya tetap bergerak di isu-isu lingkungan dan kehutanan. Nah, di dalamnya kan ada isu pemberdayaan, ada isu perdagangannya sendiri, ada macam-macam lah ya. Jadi ada isu politiknya juga ya. Karena bergerak di isu lingkungan dan kehutanan itu kan berkaitan dengan sumber daya alam ya. Dan begitu kita bicara sumber daya alam itu banyak politikingnya. Of course. Jadi ya, ada kepentingan di situ juga ya. Ada kepentingan di situ. Jadi ada yang mengatakan, ada bukunya bahkan, The Curse of Natural Resources, dari kutukan sumber daya alam ya. Jadi memang di negara-negara yang kaya sumber daya alam pasti kisruh. Pasti kisruh. Jadi kita bisa amati kalau negara-negara yang lagi kisruh pasti itu sejak perang dunia bahkan mungkin sebelum perang dunia. Jadi ketika di sana ada negara ada kekayaan alam pasti ada kekisruhan. Kalau ada negara miskin di sana ribut-ribut, nggak ada, dibiarin aja. Kita bisa ambil contoh deh. Kita lihat, kita amati saja apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di Eropa pada waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu kan juga merebutkan sumber daya tambang baja ya untuk alat-alat perang. Nah kemudian berikutnya pada perebutan energi. Ya, energi, sumber daya energi. Dan sekarang kita juga masih dalam posisi itu. Kita artinya kalau di masa depan orang yang menguasai energi kan menguasai dunia. Betul. Ada isu-isu yang mengatakan bahwa anti sawit juga terkait dengan itu, karena sawit itu kan bisa digunakan untuk macamnya. Ya, banyak pro kontranya lah. Ya, masih banyak pro kontra. Saya tidak ingin ngejudge bahwa ini benar atau tidak, tetapi ada isu seperti itu. Dan kemudian kenapa juga kisruhnya di Indonesia sekarang ini, barangkali kalau kita mengatakan, yaitu terkait dengan sumber daya alam semua. Ujung-ujungnya kepentingan ekonomi, ujung-ujungnya duit lah gitu lah. I see. Ya. Sayangnya, sangat disayangkan bahwa memang tidak bisa dipungkiri adalah kegiatan yang ujung-ujungnya duit. Tetap aja ya UUD, ujung-ujungnya duit ya. Ada juga. Oke, that's a very interesting topic yang sudah kita diskusikan hari ini. Mungkin sebagai penutup kali ya, aku ingin persilahkan Mas Ucok untuk memberikan sepatah dua patah kata mungkin tentang isu topik ini. Ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat, gimana caranya kita sebagai lembaga masyarakat tetap kritis terhadap implementasi LSM, tapi juga tetap mendukung gitu ya. Jadi sehatlah dinamikanya. Iya, kalau saya katakan LSM itu penting ya. Di dalam negara demokrasi, dan dalam negara demokrasi adanya LSM, NGO itu penting. Karena dia juga melakukan koreksi terhadap praktek-praktek 3 pilar yang lainnya ya. Dan bisa kita lihat misalnya praktek-praktek LSM di negara kita dengan negara tetangga itu beda. Jadi
pernah teman-teman di negara tetangga itu agak iri juga. Kok kita bisa mengatakan seperti itu ya terhadap pemerintah gitu. Mereka begitu mengatakan itu langsung diglep, dibungkam. Ya, itu nggak jauh dari kita ya. Jadi di kita LSM cukup dan juga melihat kiprah teman-teman LSM masih banyak manfaatnya, banyak berguna gitu. Tetapi juga tidak semua seperti itu. Ya karena kemudian ada yang memandang memang LSM itu bermanfaat sebagai LSM itu adalah lembaga yang mempunyai idealisme, kemudian banyak juga yang kemudian menunggangi ya. Kemudian mengatasnamakan LSM, mereka berbuat yang tidak sejiwa dengan dunia LSM sebagainya. Juga ada beberapa oknum sendiri yang kemudian numpang gitu ya, numpang bergenit-genit ingin mempromosikan diri sendiri lewat LSM, melupakan idealismenya sendiri. Nah, saya pikir dunia LSM harus tetap sehat, bahwa kita harus tetap berpegang pada idealisme, tetapi juga harus melihat kenyataan bahwa kita punya keterbatasan. Dan masyarakat juga harus bisa melihat itu. Masyarakat kalau misalnya ini juga bisa melakukan kontrol terhadap LSM, terhadap kerja-kerja LSM itu. Ya. Dan berarti memang sebenarnya kontrol terhadap LSM itu tidak selalu buruk ya? Maksudnya itu bukan sebagai upaya untuk membatasi kegiatan ya kita LSM. mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, kita juga harus menerima ketika kita harus dikritik juga, baik oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh private sektor, oleh akademisi ya. Kita juga harus menerima itu. LSM tidak boleh anti kritik. Jadi mereka harus juga lebih terbuka, karena dia yang membawa kita, termasuk kita yang membawa suara-suara itu, suara-suara kritis itu kepada lembaga-lembaga yang sudah settle. Nah, sekarang kita juga harus menerima kalau ada kritik apapun. Gitu. Ya, oke. It's a very good point. Berarti kalau misalnya memang boleh aku simpulkan lagi diskusi hari ini, bahwa memang di lapangan prakteknya tidak selalu ideal. LSM itu masih penting, tapi memang implementasinya tidak selalu ideal. Jadi dibutuhkan ruang untuk transparansi supaya lebih sehat lah ya dinamikanya. Dan tentu kita semua mendukung perbaikan dari governance dari berbagai pihak. Gitu. Oke. Yeah, there are always good guys and bad guys di organisasi manapun ya. Yeah, there's always good cop, bad cop ya. Bahkan di organisasi yang keagamaan pun banyak yang orang nggak benar juga kan, gitu. Jadi apalagi yang bukan banyak ada gitu. Jadi kita jangan melihat organisasi sebagai sesuatu yang steril kalau kita tidak melakukan pengawasan dengan ketat. Sure. Yep. There's always two sides of the coin ya. Jadi harus bisa kritis untuk melihat semua dari God's eye view, bisa melihat semuanya supaya kita juga lebih tepat untuk mengambil keputusan gitu ya, lebih mawas diri. Okay, I think that's sudah cover all the topics yang sudah bisa kita diskusikan hari ini. Semoga juga enlightening, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan hari ini juga. Dan bisa, yang paling penting adalah menjadi pemicu diskusi lainnya, karena selalu pasti isu-isu yang kayak gini itu menarik untuk kita diskusikan terus-menerus supaya kita bisa sehat lah ya conversation di lapangan. Oke, terima kasih Mas Ucak sudah menyempatkan waktu untuk diskusi sama tim CSW dan Cokro TV. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin bahas topik-topik lain. Oke, great. Terima kasih banyak. Thank you, fantastic. Terima kasih Mas Ucak dan untuk teman-teman Aisyah dan lain. Yes, oke. Dan untuk pemirsa Cokro TV, terima kasih sudah mendengarkan dan feel free untuk menghubungi teman-teman CSW atau mungkin nanti mau langsung menghubungi Mas Ucak juga, I'm sure terbuka juga ya untuk diskusi dengan pemirsa Cokro TV. Silakan. Awesome. Oke, terima kasih pemirsa Cokro TV sudah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.